Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bangun segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun datar berupa kurva tertutup dibatasi oleh garis lurus. Perhatikan di sini ada banyak gambar bangun datar ya. Mana yang termasuk segi banyak, mana yang bukan termasuk segi banyak. Nah, segi banyak itu ada dua macam, yaitu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Sekarang kita akan identifikasi dulu di sini mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Gambar yang pertama, ini adalah gambar persegi. Apakah ini termasuk segi banyak atau bukan? Jadi, syarat disebut sebagai segi banyak adalah berupa kurva tertutup. Nah, bangun datar kurva tertutup, kemudian dibatasi oleh garis lurus. Nah, ini perhatikan apakah garis lurus? Ya, berarti ini disebut segi banyak. Perhatikan dari sini ke sini, ini garis lurus ya. Dari sini ke sini garis lurus, ini juga garis lurus. Nah, dan juga ini tertutup, maka ini disebut segi banyak. Oke, kita centang ya, termasuk segi banyak ya, segi banyak. Kemudian gambar yang kedua, apakah ini kurva tertutup? Ya. Apakah dibatasi garis lurus? Ya. Nah, garis lurus ini namanya sisi ya, namanya sisi. Nah, kalau ini bangun ini memiliki berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Nah, memiliki garis lurus 4 dari titik ke titik, maka ini yang garis lurus ini disebut sisi ya, ini sisi. Nah, kalau ini punya berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 sisi. Nah, sekarang apakah ini termasuk segi banyak? Ya, karena dibatasi oleh garis lurus. Kemudian yang ini apakah termasuk segi banyak? Ya, karena dibatasi garis lurus. Oke, kemudian ini apakah ini termasuk segi banyak? Bukan, karena tidak dibatasi garis lurus. Walaupun ini adalah kurva tertutup dan merupakan bangun datar juga, maka ini tidak bisa disebut sebagai segi banyak karena ada garis lengkungnya. Intinya kalau ada garis lengkungnya seperti ini juga, ini berarti bukan segi banyak. Ya, ini bukan segi banyak karena ini ada garis lengkungnya. Syarat sebagai segi banyak itu semuanya garis lurus ya. Perhatikan di sini ada garis lurusnya tapi ada garis lengkungnya, maka ini bukan segi banyak. Kemudian ini apakah segi banyak? Perhatikan, syarat segi banyak itu harus kurva tertutup. Nah, di sini terbuka, ini kurva terbuka, maka ini bukan segi banyak. Walaupun dibatasi garis lurus, tapi kurvanya terbuka, maka ini bukan segi banyak. Lalu ini apakah segi banyak? Gambar ini kita lihat berupa kurva tertutup, kemudian dibatasi garis lurus. Ya, berarti ini adalah segi banyak. Segi banyak ini disebut dengan segi 5. Kenapa? Karena jumlah sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garis lurusnya ada 5, maka ini disebut segi 5. Selanjutnya, apakah ini segi banyak atau bukan segi banyak? Karena ini ada garis lengkungnya, maka ini bukan segi banyak. Kemudian ini bangun datar lingkaran, apakah termasuk segi banyak? Ini bukan segi banyak. Lanjut, apakah ini segi banyak? Ya, karena terdiri dari garis lurus ya. Ini bangun datar dibatasi garis lurus, maka ini termasuk segi banyak. Kemudian ini apakah segi banyak? Bukan, karena ada garis lengkungnya. Lanjut, yang ini apakah ini termasuk
segi banyak? Ya, karena dibatasi oleh garis lurus dan merupakan kurva tertutup. Lanjut, ini apakah termasuk segi banyak? Ya, segi banyak. Ini segi banyak atau bukan? Ya, ini segi banyak. Selanjutnya ini, apakah ini segi banyak? Bukan, karena ada garis lengkungnya. Ini bukan segi banyak. Kemudian ini apakah segi banyak? Ya, ini adalah segi banyak. Lanjut, gambar bintang ini apakah termasuk segi banyak? Ini kita perhatikan dibatasi oleh garis lurus ya. Ya, sisi-sisinya semuanya garis lurus, maka disebut segi banyak. Lanjut, ini 4 persegi panjang. Apakah termasuk segi banyak? Ya, segi banyak. Lanjut, ini gambar bangun datar jajar genjang. Apakah segi banyak? Ya, segi banyak. Segitiga ini apakah termasuk segi banyak? Ya, segi banyak. Lanjut, ini ada trapesium. Apakah termasuk segi banyak? Ya, ini segi banyak karena dibatasi oleh garis lurus dan berupa kurva tertutup. Yang terakhir, gambar ini apakah termasuk segi banyak? Ya, ini adalah segi banyak karena kurva tertutup dan dibatasi oleh garis-garis lurus, maka ini disebut segi banyak. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa segi banyak ada 2 macam, yaitu segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Coba sekarang kita identifikasi ya, manakah yang termasuk segi banyak beraturan dan mana segi banyak yang tidak beraturan. Perlu diketahui bahwa segi banyak beraturan adalah segi banyak yang panjang semua sisinya sama dan besar sudutnya juga sama. Ada 2 syarat ya, besar sudut harus sama dan panjang sisi juga harus sama. Gambar yang pertama, apakah ini termasuk segi banyak beraturan? Perhatikan panjang sisi dari sini ke sini ya, panjang sisi ini dengan panjang sisi yang ini, panjang sisi yang ini, panjangnya sama enggak? Ini perhatikan, ini panjangnya sama. Kemudian besar sudutnya sini dengan sini, ini adalah 90 derajat semua ya, berarti sama. Berarti ini adalah disebut dengan segi banyak beraturan ya, segi banyak beraturan, kita singkat SBB. Selanjutnya ini apakah segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Perhatikan, syarat segi banyak beraturan itu harus panjang sisinya sama ya. Nah, ini panjang sisinya tidak sama, berarti ini bukan segi banyak beraturan ya. Jadi ini adalah segi banyak tapi tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan, kita singkat SBTB, segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya ini udah jelas ya, panjang sisinya dan sudutnya, besar sudutnya tidak sama, maka ini adalah segi banyak tidak beraturan. Ini namanya segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya ini bukan segi banyak, ini bukan segi banyak, bukan segi banyak, ini bukan segi banyak. Nah, ini apakah ini termasuk segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Perhatikan panjang sisinya dan besar sudutnya. Kita amati besar sudutnya sini dengan sini sama ya. Ini sama, berarti ini panjang sisinya juga sama, maka disebut segi banyak beraturan. Kemudian ini bukan segi banyak, ini bukan segi banyak. Nah, coba perhatikan ini segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Jawabannya adalah segi banyak tidak beraturan, SBTB. Ini bukan segi banyak, ini segi banyak apakah beraturan atau tidak beraturan? Perhatikan panjang sisinya sini dengan sini sama, tapi dengan sini tidak sama, maka ini segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan. Lanjut, ini kita amati panjang sisinya sama ya, besar sudutnya juga sama. Ini berarti segi banyak beraturan. Lanjut, gambar ini apakah segi banyak beraturan?
kita amati panjang sisinya sama ya. Kemudian sudutnya, ya, sudutnya juga sama ini. Besar sudutnya sama. Ini berarti segi banyak beraturan. Lanjut, gambar ini bukan segi banyak. Nah, ini perhatikan, siapa yang tahu ini? Ini termasuk segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Kita amati panjang sisinya semua sama ya. Panjang sisinya sama dan besar sudutnya apakah sama atau tidak? Coba perhatikan sudut yang sini, sudut siku-siku. Kemudian yang sini itu sudut tumpul. Ini juga sudut tumpul ya, yang sudut dalamnya ini. Kalau sudut luarnya sama tapi dalamnya kan berbeda, maka ini segi banyak bukan beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Nah, ini segi banyak beraturan. Kelihatannya segi banyak beraturan, tapi ini ternyata segi banyak tidak beraturan karena besar sudutnya berbeda. Lanjut, gambar bintang ini apakah segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Ini sudah jelas ya, ini adalah segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya gambar persegi ini. Perhatikan, ini semua sudutnya sama. Semua sudutnya sama tapi panjang sisinya berbeda. Maka ini disebut segi banyak tidak beraturan. Ya, ini segi banyak tidak beraturan. Kemudian ini gambar jajar genjang. Perhatikan, kita cek sisinya panjangnya sama ya kan. Panjang sini dengan sini, sisi sini ya, sisi atas, sisi samping, sisi bawah sama, tapi besar sudutnya coba. Yang sini dengan yang sini beda. Ini sudut lancip, ini sudut tumpul, maka ini disebut segi banyak tidak beraturan. Lanjut, segitiga ini apakah segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Perhatikan sudutnya. Kalau panjang sisinya sama ya. Sekarang sudutnya apakah sama? Ya, sama. Berarti ini disebut segi banyak beraturan. Selanjutnya ada gambar trapesium. Apakah termasuk segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Diamati, panjang sisinya berbeda. Maka ini segi banyak tidak beraturan. Oke ya. Yang terakhir, perhatikan, ini segi banyak. Apakah beraturan atau tidak beraturan? Kita amati panjang sisinya sini dengan sini beda. Sudutnya juga berbeda. Maka ini disebut segi banyak tidak beraturan. Seperti itu, semoga semuanya paham ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.